hafal adalah qidam. Qidam artinya sedia. Semalam dalilnya adalah wal awwalul akhiru, dialah yang awal tanpa ada pendahuluan, dan dia pula yang akhir tanpa kesudahan. Kemudian sifat yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Arti kekal apa? Arti kekal itu apa? Abadi. Arti abadi apa? Kada mau mati, ya. Kada mau habis, kada mau selesai, kada ba'ambihan. Nah itu kan abadi ngarannya, kada ba'ambihan. Adalah kita ini nangka itulah. Ada dah pengantar bang, ampih dah. Tadinya itu bang, ampih dah, ampih dah. Baca syair, ampih dah baca syair kan. Kita nih bilang jawi suatu, ampih akhirnya kan. Kada mau kada ba'ambihan adalah. Dan ada ba'ambihan pasti ampih akhirnya kan. Hidup di dunia pun akhirnya ampih. Ampih hidup di dunia apa? Atar orang kubur kan. Aku ndak orang mengatakan dah. Ampih hidup di dunia, ampih dah hidup di dunia. Aku ndak katakan orang lah. Habis buah harok tu kan iwak jagan harok dipadu sampai keluar buah harok bagi manusia. Nah, itulah akhir kehidupan. Bila sudah ampih di dunia, atar orang ke dalam kubur. Ya, itulah. Yalah. Nah, melihat orang masuk kubur tah. Nah, kita mahayati seorang kayak itu kan timbul pingsan di kuburan tu lah. Kita baper kan, orang mati itu kita baper, kayak itu asas orang hati angkat orang itu juga kan, asas orang dibuat orang ke dalam bisa pingsan kita di kubur, yalah. Nah itu padahal itu pas, cuma doa apa minta panjang umur. Adakah ini hendak minta umur adalah angkat tangan? Pasti sama berarti minta panjang umur. Nah orang Islam itu panjang umur dalam taat dan ibadah. Banyak umur berlebihan lain itu buat orang kada Islam. Orang kada Islam tuh asuju banyak umur juga nya sakit tiga penyakit tapi ubatinya kan dah hakutnya mati. Pokoknya kada hakut mati itu Pak. Jaga benar kesehatannya kan orang kada Islam tuh. Cuma tujuannya supaya berpuas-puas, bersenang-senang di dunia. Ada kita nih panjang umur supaya banyak kita beramal saleh. Nah, banyak menuntut ilmu dan banyak bisa amal saleh. Itulah tujuan hidup orang beriman. Nah, hanya Allah yang kekal abadi, yang lain pasti berhenti. Hanya Allah yang kekal abadi, yang lain pasti berhenti dan selesai. Kecuali ada makhluk yang Allah berikan izin untuk tidak hancur. Apa ya? Contohnya apa? Makhluk Allah Ta'ala yang Allah izinkan kada hancur, yang kekal abadi juga. Apa ya? Di antaranya surga. Surga itu sudah diciptakan letaknya di atas langit. Surga itu di langit andaknya. Itu sudah diciptakan, sudah diciptakan surga, maka surga kada hancur lagi selawasa. Makanya bila orang masuk surga, berarti orang itu macam hidup selama-lamanya dalam kenikmatan. Tapi surga itu ada tanggal lahirnya. Ada tanggal lahirnya lah. Ini kan ditahukan. Surga itu ada, lalu diadakan. Imbah diadakan, lalu dikekal. Nah itu izin Allah juga. Allah kadang izin akan hancur surga itu. Nah apalagi pada surga, neraka lah. Nah bila ada surga, tempat orang beriman, tempat orang nampak asian. Ada neraka, tempat orang kafir, tempat orang durhaka. Kekal juga di situ. Nah, benar ada neraka. Neraka itu andaknya di paling bawah bumi. Itu cuma digaib pakan. Amun neraka tuh bujur ada bumi ini hancur bumi kita nih. Ada kemenyandang panasnya neraka tuh hancur kita. Cuma alamnya dilainakan. Cuma posisinya di bawah bumi paling bawah itu neraka itu. Kalau ilmu alam IPA itu kan tumbuh-tumbuhan mana? Kemudian apa? Nah pengaruhnya, ada tumbuh-tumbuhan, ini tanah kan, tanah ada betul kan, ada pasir kan, ada banyu kan, dan apa paling bawah kerak bumi kan arahnya, di bawah lagi apa, di lagi api adalah pembuahan sekali ada kah? Oh ada kah? Kalau ilmu alam itu ada dapat api pembuahan sekali, gas ada gas kan di bumi ada gas. Gas minyak macam mana? Nah dan seterusnya kan itu barang-barang tambang arahnya.
Nah, Allah aja nang kekal. Nang lain tuh ada nang kekal tapi dikekalkan. Ada yang nang kekal lagi Pak. Roh kita ini kekal. Roh itu kada mau mati. Nang mati di jasad saja. Ketika jasad ditinggalkan oleh roh, matinya. Tapi rohnya kada mati. Mulai Allah ciptakan roh, maka roh itu kada matian lagi. Nah, kenalah tuh nang roh benar matinya itu kan. Itu rohnya di mana kan? Dikurung orang apa kebanyakannya kan alam barzakh. Alam barzakh itu alam pertahanan. Di situ ditahan orang, dikunci orang, dari kan luar. Nah, itu kan tuh roh orang biasa. Roh orang biasa baik kada, jahat kada. Sadanglah. Nah, dikurung orang. Kada kamu mana lagi kurung orang lagi. Amun tabulujur kan nya pacang nyaman kan daerah bukakan orang pilih min surga. Wah, jo suka mungkin sini kam sini jual. Aku goreng kita tatawainya lagi. Belum mereka mati cuma sudah melihat rohnya nih dikurung orang. Itu penghiburannya dalam arwah dalam barzakh hiburannya kan. Ada juga rohnya di penjara dihukum orang. Nah, sakit nih, ya dosa. Kalau orang-orang kafir, nah begini ini sakit nih kan. Nah, begini sakit lagi mereka itu. Belum masuk neraka sudah karena sudah siksa kubur kada berlebihan. Itu roh-roh orang kafir. Ada pulang roh-roh orang-orang yang hebat, orang-orang mati syahid. Nah, orang mati syahid itu kan apakah syahid dunia akhirat atau syahid akhirat? Itu roh mereka bisa diberi Tuhan keistimewaan, itu naik ke dalam parut burung hijau. Lalu burung tadi rawon di surga. Terbang di surga. Melihat tuh barang surga sudah inya langsung rawon dibawa di dalam talih burung hijau. Kenal burungnya terbang di surga, mengitari surga. Maka surga itu luas benar, berapa kali lipat dunia kita ini ribuan kali lipat. Terbang melihat maka surga itu ada denang uhunya, harap-harap pemandangannya di dalam talih burung hijau. Itu roh orang mati syahid. Dihibur Allah Taala akan jadi alam sana tuh terbang di surga. Kadang menikmati belum masih melihat. Ada pulang rohnya dapat izin ke dunia mailangi orang-orang cinta orang inya. Nah, rohnya tuh datang ke dunia, datang ke bumi kita. Siapa nang cinta rohnya didenginya. Misalnya kita cinta dengan Tuan Wali si Fulan mana? Tuan Wali si Ano. Atiku beneran sidin kita kan. Tancak kita ambil mempelajari ilmu sidin, mamalakan. Ketujuh kita membaca manaqib sidin kan Tuan Wali itu. Cinta benar kita dengan Tuan Wali itu bisa ditemukan Allah Taala. Nah, udah mimpi ketemu kan, karena bisa temuan secara jaga. Nah, pada dalilnya ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Sidin berjumpa dengan roh-roh para Nabi yang berjumlah 124.000 lawan Sidin kan. Itu ada di absennya, Nabi ada absennya, hadir berdaan. Malahan ada pendapat yang mengatakan lawan jasad-jasadnya hadir Allah Maha Kuasa. Jadi waktu itu kan jasad mereka dikeluarkan dari kuburnya tampil ke dunia dengan cara Allah Taala kan ada dalam tanahnya ada tabung kardam. Jasad dalam tanah itu menghilang timbul di bumi lalu diberikan kehidupan sementara kan sehingga berkumpul berdan di Baitul Maqdis sembahyang berjamaah lawan Rasulullah. Itu ada pendapat nak itu. Pendapat ini kata dibawa ke orang banyak ini sekadar informasi saja. Ada pendapat nang kadang alih masalahnya itu roh mereka dihadirkan. Lalu mereka sebagai berjamaah bersama Rasulullah sebagai kenikmatan bagi mereka dapat bersama-sama beribadah dengan Rasulullah SAW. Nah, itu kan Nabi kita berjumpa dengan roh para nabi. Nah, sehingga mukjizat itu terjadi bagi Nabi. Kalau wali kayak itu juga rohnya bisa bertemuan lawan orang masih hidup, itu ngarannya karamah. Ini terjadi Syekh Saman ditamui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Saman Sidin masuk ke dalam kamar khalwat beribadah di situ, lalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi baju Sidin baju jubah putih. Dipakai Syekh Saman baju putih itu. Gimana kan ulihi baju itu kan baju surga kan apa kata hanya wali menyelungi pak walinya sudah wafat sekitar 6 abad silam kan antaranya antara Syekh Saman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekitar 6 atau 7 abad antaranya. Itu Allah Maha Kuasa. Itu satu cerita itu mewakili banyak cerita. Banyak orang-orang wali yang masih hidup di dunia ini bertemuan dengan wali-wali yang sudah wafat ruhaniyahnya. Itu tidak mustahil bagi Allah.
Apa yang terjadi pada Rasulullah berjumpa dengan roh-roh para nabi, maka terjadi pula bagi para wali berjumpa mereka dengan roh-roh para wali sebelumnya. Atau ketika orang saleh itu berjumpa dengan roh nabi, kan nabi datang kepada mereka, lalu nabi itu memberikan informasi ini dan itu kan, itu biasa aja, lumrah aja bagi para wali-wali. Jadi kita ada perlu mendustakan. Seperti Habib Umar kan kisahnya sedih waktu Maulidan datang Habib Ali Al-Habsyi bersama dengan Rasulullah. Lalu kan itu memberikan amalan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari. Mari kita wajma' bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma' bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebih itulah salawatnya kan. Nabi mengajarkan Habib Umar mengajarkan kepada beliau. Itu salawat asli Rasulullah mengajarkan. Oh, kalau bukan kita percaya, tapi kalau bukan yang ada sama kita didustakannya, dibadahkannya, apa-apa cobalah. Orang ada sampai ilmunya kan mendustakan. Cerita itu kan. Kemudian Allah Ta'ala itu bersifat baqa, kekal, tadi mustahil. Allah itu bersifat fana. Nah, fana artinya apa? Fana artinya apa? Binasa. Dunia yang fana artinya dunia yang akan binasa, yang akan hancur. Allah itu bersifat baqa, kekal, mustahil Allah bersifat fana, binasa. Napa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu dalilnya Allah Ta'ala kekal. Atau tadi yang semalam kita tadi kan wal awal wal akhiru, bisa juga dia yang awal kidam artinya kan, dan dia yang akhir baqa. Boleh juga kita dalilnya. Atau yang ini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil ikram. Ini termasuk sifat salbiyah. Sifat nafsiyah sabtu yang pertama kan sifat salbiyah kan 5. Pertama kidam, yang kedua baqa. Napa dalil secara akal pulang kan itu Al-Quran bicara, kita terima, pasti Quran itu jujur. Akal kita apa berpikir, akal harus main, dia boleh akal berdiam. Jangan yakin Allah Ta'ala kekal, yakin. Napa dalilnya? Jadi guru hukum melanjarin, boleh itu hanya taklid. Bila bertaklid itu imannya ada mengadakan sah, ada mengadakan kada. Itu alihnya. Walaupun bujur guruku Tuhan itu kekal, aku percaya dengan kata guru, bujur kita. Tapi walaupun kita bujur, tapi kita sendiri kada bisa mikirkan, maka iman kita tuh diragukan di antara dua pendapat. Apakah imannya itu sah atau kada? Makanya kita harus berpikir saurang. Napa dalilnya? Akal kita berpikir Allah tuh kekal kada bisa apa? Jikalau dia Allah dan sifat-sifatnya Allah menerima kehancuran, Allah itu bisa berampih, Allah itu bisa bermati, Allah Ta'ala itu bisa hancur. Amun kita tentulah dia baru. Amun Allah itu bisa habis, pasti ada awalnya, kan? Bila suatu itu ada habisnya, pasti ada awalnya. Bila suatu itu mati, pasti ada awal hidupnya. Yalah, pasti ada itu di bawahnya tangan itu. Bila suatu sifat itu, suatu benda itu mau hancur, pasti ada awalnya, awal ada, bisa ada bisinya awal adanya. Nah itu juga, amun Allah Ta'ala itu mau mati, pasti ada tanggal lahirnya. Karena yang qadim itu tidak menerima kehancuran. Bila sesuatu itu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Itu kan? Itu hanya zat Allah Ta'ala, hanya zat Allah Ta'ala itu. Cuma dia kehancuran sama sekali, kada macam berhancur sama sekali. Padahal telah tetap bahwa dia adalah qadim, tidak berawal. Nah, ini kan publik asal. Jadi amunnya Allah Ta'ala itu kada kekal, tentu Allah Ta'ala kada sedia. Bila Allah kada sedia, apa? Berarti ada yang menciptakan. Amun Allah ada menciptakan, kada usah menyembah Allah, sembahlah yang menciptakan Allah. Nah, sedangkan Allah itu sang pencipta satu-satu, sang pencipta tunggal, tidak ada yang lain menciptakan. Berarti Allah itu qadim, kada ba'awal, maka Allah Ta'ala itu baqa, kada ba'akhir. Nah, itu jadi cara memikirkan. Amun Allah itu ba'akhir, ada awalnya. Amun Allah itu ba'awal, ada itu menciptakan. Maka kada ada menciptakan selain Allah menciptakan. Maka Allah itu pasti kada ba'awal dan kada ba'akhir. Tahu sudah pikiran kita.
Dapat tidak kan 3 buting apa nih? Apa dalil kan apa 3 buting apa sifat Allah Taala kita yakini. Pertama wujud ada, kedua kidam sedia, ketiga baqa artinya kekal. Kemudian kita sambung membicarakan tentang kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi di antara keistimewaan Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah Allah Ta'ala ini berikan kita keistimewaan kawa kita bersuci pakai banyu. Ada umat bahari kata kawa bersuci pakai banyu. Di mana di bitangannya ada bitangan suatu yang kata kawa disucikan dengan banyu. Ada kita kan mutlak banyu itu kalau dipakai untuk bersuci. Malahan kita lagi diberi Allah Ta'ala pulang kawa bersuci lawan selain banyu ketika banyu ada tetamu, yaitu pakai debu ngarannya tayamum pakai debu kan. Bila ada tamu banyu kawa pakai debu. Umat bahari mau banyu itu bang dah. Bila ada banyu kaindah harus sembahyang. Nah, ini benar bukan nyata. Kemudian pulang umat dahulu kan bila baju misalnya karena najis ada kalau dibasuh pakai banyu. Bila baju karena najis ditatak, digunting, ditambal basah. Jadi orang baru itu biasa aja baju tambah-tambal. Kenapa tambah-tambah baju? Ya baju gara-gara karena najis. Untung awak ada diguntingnya deh. Awak tuh mungkin dibasuhnya. Cuma kalau nya baju ya baru karungkang baju orang baru itu kan gara-gara karena najis. Kada kalau dibasuh, kita bilang najis basuh kan selesai. Cuci pulangnya. Nah, itu. Kemudian keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ujar Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah Allah Taala istimewakan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad nanti disayang Allah Taala dengan kasih sayang yang khusus, rahmat yang khusus kita dapat berarti. Nah kalau lain disayangi secara umum aja, ada kita dilainkan kasih sayang Allah berikan itu dinakan, amun dinakan berarti taharat kan misalnya berbagi aja, berbagi apa? Berbagi baju. Dihamilkan akan dibagi badan tapi baju aja baju badan. Nah, lalu ada kan yang ini aja ke kamar aja. Nah itu kan beli baju pasti bajunya harat mereknya loh kan. Nah ada ini kan harga 100.000 aja misalnya bajunya. Ada yang ini bisa harga 200.000. Nah dipilih orang kan dipilih orang nang mendainakan lalu ke kamar aja. Berarti kayak itu berarti nang pacang dapat nang di kamar ini pasti harat badan nang dibagi di luar. Itulah gambarannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Orang-orang terdahulu kan beriman nang pasien-pasiennya nancang kami ibadahnya diberi Tuhan rahmat. Tapi umat Nabi Muhammad bang dilainakan Tuhan pasti lebih hebat dari pemberian Allah yang diberikan kepada mereka. Nah itu. Maka ujar Habib Abdul Muhammad bin Ali Al-Maliki ada 3 keistimewaan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mereka dapat rahmat itu ada 3 golongan. Pertama adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun dia itu zalim menzalim dirinya sendiri dengan apa? Dengan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nang wajib-wajib dilakukannya, nang haram-haram digawinya, dilakukannya. Atau pulang karena nang wajib sebagian ditinggalkan, sebagian digawi itu nang wajib itu tak ada tagawi, tak ada nang haram banyak digawinya itu. Berarti orang ini ngarannya dalam kehidupannya bercampur antara amal saleh dengan amal yang salah, kan? Gawin di dunia itu amal saleh, amal salah, gawin bercampur. Seakannya di akhirat kainah ketika dia dapat rahmat, biar Allah Taala dosa-dosamu kampuni, kebaikanmu kuberi pahala. Ini adalah salah satu contoh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada angka itu diperlakukan Allah Taala. Padahal kalau jujur masuk neraka lo sekadar dosanya imbas sudah habis dosa hanya masuk surga. Ternyata dosanya diampuni. Gara-gara ini masih ada kebaikan. Tapi ini tadi ya masa tempat lah orang sudah mau nyuruh ke surga nya sanoh lah. Tadi ya mula di tahun orang macam mula kan berurusan. Nah nyaman tuh mau nyuruh ke surga Bang. Nah kedua kelompoknya adalah kelompok pertengahan, yaitu orang-orang ini melakukan wajib-wajib dan meninggalkan haram-haram.
Tetapi nang sunat-sunat kada saberatan digawinya bepalih aja. Kemudian nama makruh bisa tagawi. Nama makruh ada bisa tagawi. Ini kalau anak kedua ini terdapat di surga pada pertama tadi kan. Kemudian kalau yang ketiga ini paling hebat adalah orang-orang yang cepat, yang segera, yang berdahulu melakukan kebaikan-kebaikan dan tak dahulu meninggalkan yang diharamkan, ditambah orang yang makruh pun ditinggalkannya juga. Dan yang sunat-sunat pun ini sangat cangkal dimelakukan. Ini adalah orang yang sabiqun bil khairat. Kelompok inilah kelompok umat yang kelasnya kelas super pep ini kan. Nah, yang masuk surga kan mengunyur langsung. Kada ada tahu lagi orang abut berhitung ada tahu. Orang abut bertimbang ada tahu. Mengunyur ke surga. Malahan kalau disirat kan jembatan nang halus itu inya maliwatinya nang kaya kilat menyambar. Sekali kilat baik sebarangnya. Cepat benar kan perjalanannya. Ini adalah orang-orang nang di dunia dasar paasian benar. Nah wajib-wajib itu cepat menggawi. Nah haram-haram itu cepat meninggalkan. Itu tuh akhirnya mereka apa? Di akhirat karena mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Jadi kita di dunia ini kan kita berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hadiahnya pialanya di akhirat. Itu kita di dunia ini di akhirat. Kadang dunia kita korbankan, bakal kalah aja dunia kan diberikan, disedekahkan dunia kan ditolongkan ke orang dunia kan. Nah, ternyata itu pengorbanan kita kan. Kita baca menikmatin jadi jurung ke orang. Ternyata di situ nanti nilainya pialanya di akhirat kan tahu kan. Oh, ini tahu belum? Karena ngaran pahala itu disembunyikan Allah taala. Kadang kamu lihat kita kadang kamu ngecek saldo berapa pahala sudah ada dicek mana ada tahu. Nah itu kadang kawan mau di bank kan anu berapa juga di bank di rekening gak wajib mengecek pakai aplikasi ngarannya mobil bengkeng ngarannya kan mobil bengkeng ngarannya awalnya mengecek loh kan atau ada habis laporan duitnya dipotong-potong kan karena ini bayar ada laporannya. Tapi kalau masalah pahala kadang kawan kita mengecek dosa kadang dicek pahala kadang dicek. Ya kan? Ya, karena itu dia sudah mati dah kita lihat. Nah, itu yang aslinya kan pindah alam sudah. Cuma bila pindah alam tak ada bubulik. Ya kalau bubuliknya mana lo mana? Namjak ada orang mati bubulik lo, nyama kita wawancara lo mana? Takut aja kayak apa dikubur. Atau tamu makan lagi ya Pak, kada kayak itu bang lo mana? Ada beri seorang ulama ngarang sidin Qadhi Al-Baidawi ulama Qadhi Al-Baidawi. Sidin itu meninggal dunia kan misalnya nih. Pengumuman sudah orang. Nah, pengumuman meninggal dunia Qadhi Al-Baidawi. Nah, orang alim besar meninggal dunia. Nah, sudah upacara pemandian, pengkafanan, pensalatan, penguburan. Nah, waktu mau burakan fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buat lah betul apa tanah kan. Nah, kita bela buk tabangon sidin. Tabangon. Napani aku kayak ini, napani sidin aku kayak ini. Sahanya belum mati. Kan mati suri lo boleh. Suri mati. Sian suri mati. Tak kau baik kan mati suri kan. Kada mati Baidawi ada mati suri. Nah, jadi itu lain hidup nang kita hidup di abazah lain, hidup bujur. Napa aku kayak ini aja. Ya napa aku aku kayak ini apa kabet gini kan anu baju putih gini kan. Anu baju kapan gini. Nah, lengkap kami kepala kan kapan nih. Ditunjuk aku ada gini nih. Di pajal orang dah. Kabelana tak anu pajak papan kan. Oh, aku belum mati. Dah kadang orang ada dengar. Kadang-kadang orang tunjuk dah ada gini. Nah, tanahnya timbun terus, timbun. Ingat Pak, asalnya aku juga gering. Kayak ini kan tahu takajud ini. Oh, berarti aku pada mati aja. Pada baru mati, bihinak nih, tapi hingganya bihinak. Nah, cuma anehnya lah dikubur tuh, aturnya lamas tuh aneh. Cuma ada apa mungkin berapa jam lah bertahan tuh aneh. Nah, ternyata sidin
kada mati belum. Lalu berdoa sidin, ya Allah, amun pian memberi kesempatan ulun kawah hidup kan kada mati nih, gara-gara dikubur nih hidup kan mati, habis nafas kan mati. Tapi pian selamatkan ulun ya Allah, tang ada aja manusia nih nang tanu nang pian beritahu kan bahwa ulun masih hidup. Lalu ulun selamat nih di tabuk orang kubur, keluar kan ke dunia nih, belum mati bang. Amun ulun selamat ya Allah daripada nang mati dikubur hidup ini nah, maka ulun ya Allah bernazar hendak mengarang kitab tafsir. Mengarang kitab tafsir. Seakannya ada nanti alamat bahwa saya Tuan Qadhi belum mati kan capatnya tabuk orang tabuk tetamu kan tabelnya buka, oh guru kayak pian aku belum mati sih alhamdulillah selamat teman angkat tulang. Nah kayak pakai lamah lo awak kira lemas kan gitu ada gampangan kan yang tak kurang oksigen kekurangan selamat sih ditambah-tambahin pas sih kada apa sigar kurang kan ada mati nih sigar sih akhirnya sehat pulang sih. Nah, karena bernazar lalu sih mengarang kitab tadi. Lalu kitab itu dikenal dengan tafsir Al-Baidawi. Kitabnya 2 biji kitab itu. Nah, itu kan hasil daripada karamat mana aja kada ditahuakan kan yang orang hidup nih. Lain jangan HP ada kan telepon. Hei, aku udah mati tahu aja. Punya sahabat bisa bersama HP. Kita kain kapan none. Nah, teleponan. Alih jadi mustahil malih. Alih jual mati kan bersama HP asal gitu kan. Itu berancang dulu, beri kayak sam dulu. Nah, none kayak apa kan minta tolong Allah Taala berikan alamat kepada yang hidup lalu akhirnya dibongkar kubur. Itu ada ceritanya lah. Kisahnya itu kan ada ceritanya. Nah itu jadi dikaranglah kitab tafsir yang 2 biji tadi. Ada sangaranya Ma'alimut Tanzil. Nah, karangan Qadhi Baidawi. Ini sampai kita baca minggu ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan